berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, gereja memperingati seorang kudus, Santo Irenaeus. Dia adalah seorang uskup dan martir. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Masih rangkaian khotbah di bukit. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dewasa ini, hari-hari ini, pada zaman kita sekarang ini, antara yang asli dengan yang palsu, betapa sulit untuk dibedakan. Antara iklan dan kenyataan, betapa seringkali bertolak belakang. Sehingga banyak orang menjadi korban iklan. Para konsumen seringkali terjebak oleh begitu banyak produk imitasi, tiruan atau palsu. Asli tetapi palsu, aspal. Bahkan uang palsu dan uang sungguhan itu beredar, nyaris tidak bisa dibedakan dan mengelabui mata banyak orang. Lebih berbahaya lagi saudara-saudari jika pemalsuan itu berasal dari dalam hati seseorang. Ini jauh lebih berbahaya. Antara orang yang bermaksud baik dan bermaksud jahat kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Saudari-saudaraku, dalam seri khotbah di bukit, hari ini Yesus menyampaikan kepada kita petunjuk praktis untuk menilai, untuk memandang, untuk mengambil kesimpulan terhadap situasi mana yang sejati, mana yang palsu, yang kadang-kadang saya katakan tadi nyaris sulit untuk dibedakan. Yesus mengingatkan dengan satu rumusan supaya kita tidak terjebak di dalam kepalsuan. Yesus katakan, "Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." So kita tidak terjebak dalam kepalsuan dan tidak terbuai oleh propaganda murahan. Yesus memberi rumus itu. Dari buahnya kalian mengenal mereka. Tampilan fisik seseorang seringkali menipu saudari-saudara. Tapi apa yang mereka hasilkan menjelaskan siapa mereka. Buah-buah yang dihasilkan menjelaskan siapa seseorang sesungguhnya. Dan pada akhirat nanti saudari-saudara, Yesus tidak akan menanyakan pakaian, dia tidak akan menanyakan jabatan kita, dia tidak akan menanyakan gelar,
Dia tidak akan menanyakan status sosial, tidak menanyakan soal keadaan fisik, tetapi justru apa yang Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Dan pertanyaan lebih lanjut, buah-buah apa yang Anda hasilkan di dalam hidup ini? Saudara-saudara, Yesus melihat jauh ke dalam hati setiap orang. Tak ada yang tersembunyi untuk Dia. Dari dalam hatinya terpancar buah-buah kebaikan. Jika hati kita itu jahat, maka buahnya adalah kejahatan. Tetapi jika hati seseorang itu baik, maka buah-buah kebaikanlah yang dihasilkan. Kebaikanlah yang dihasilkan. Segala sesuatu yang berasal dari hati yang suci, hati yang tulus, akan tahan walaupun diterpa oleh hujan dan badai. Bagaimana dengan Anda, saudari-saudara? Sebuah pertanyaan introspeksi, pertanyaan refleksi untuk kita. Bagaimana dengan hati Anda? Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita juga selama ini lebih mementingkan penampilan ataukah buah-buah yang dihasilkan dari hati yang baik? Kita perlu sangat berhati-hati, saudara-saudari, supaya kita tidak jatuh di dalam kepalsuan hidup yang juga menghasilkan buah-buah kepalsuan. Tapi kita harus menghayati kesejatian hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik. Pohon yang baik hasilkan buah yang baik. Dan karena itu benar kata Yesus, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buah yang kita hasilkan, orang mengenal siapa kita. Saudari-saudara, dari pedoman praktis yang sangat sederhana ini, kita diteguhkan untuk hasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup. Hasilkan buah-buah kebaikan dari hati yang tulus. Sebab dari buahnya, orang mengenal bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Dari buah-buah kebaikan yang kita hasilkan dalam hidup, orang mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Dari buah-buah kebaikan yang kita hasilkan, orang kemudian memuliakan nama Bapa di sorga. Selamat berbuah, saudara-saudari, dalam hidupmu hari ini dan seterusnya. Hasilkanlah buah-buah kebaikan dan waspadalah terhadap kepalsuan hidup. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Bersihkan hati kami dari segala macam keinginan jahat, dari segala macam kepalsuan, dari segala macam kemunafikan, agar hanya kebaikanlah yang kami hasilkan lewat tutur kata, lewat sikap dan perbuatan kami tiap-tiap hari. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.